وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjidul Ihsan yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita bukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumahnya dalam rangka kita pelajari apa yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pengganti jadwal Ustaz Musa Faqahullah wa Hafidhah yang qadarullah pada malam hari ini beliau belum bisa memberikan faedah-faedahnya, hingga kita nantikan beliau yang mudah-mudahan kehadiran kita di masjid, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan kepada kita kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala itu juga turunkan ketenangan, sakinah, dan malaikat-malaikatnya menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita satu persatu di majlis yang mulia, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarrusuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Ya, mas kalimat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali membahas salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang wajibnya seorang muslim untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau memberikan judul pada kitab beliau Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya pembahasan dari bab kitab yang mulia ini, bab wujubu tadkhulu fil Islam, bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Wa qaulillahi ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa qauluhu ta'ala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Wa qauluhu ta'ala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili." Qala Mujahid, "As-subul al-bid'ah wa syubha." Kita membahas pada kesempatan kali ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Sebelumnya kita telah membahas jamaah sekalian tentang keutamaan Islam, tentang keutamaan Islam. Maka penulis di sini ingin jelaskan kepada kita, kalau kita sudah mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama Islam akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pahala yang besar, maka seorang ketika masuk ke dalam Islam ini merupakan sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan hendaknya dia berusaha untuk
menjaga agama Islam yang telah dia anut, yang telah dia akui sebagai agamanya hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan beberapa ayat di sini, di antaranya Allah Subhanahu wa taala firman, "Man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kata Syekh Abdul Razak, bab ini adalah bab yang agung yang bagi ala kulli muslimin an yatanabbaha lahu wa an ya'rifa amrallahi lahu bidzalik ad-dukhulu fil Islam wa dzalika bil iltizami bil Islam kam Islam wa syara'il Islam wa fil Islam min awamir wa nawahi fa yakunu munqadan mustasliman muttabi'an muti'an fa hadha amrun matlub. Syekh Abdul Razak, bab ini adalah bab yang agung ya. Sepatutnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalamnya perkara-perkara yang harus dilaksanakan, hukum-hukum yang harus dipraktekkan dalam kehidupannya, hingga dia termasuk seorang yang tunduk, seorang yang patuh, seorang yang mengikuti, seorang yang taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam agama ini. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala bahwa penulis menyebutkan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ay ghara hada dinil ladzi syara'ahu Allah li ibadihi wa amarahum bihi wa ba'atha bihi rusulahu alaihi wassalatu wassalam fala yuqbala minhu. Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam, walaupun kita lihat dia adalah orang yang paling baik, orang yang paling banyak bersedekah, orang yang paling santun, orang yang paling ramah, orang yang paling sering membantu, tapi dia tidak mau memeluk agama Islam, dia tidak akan diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang merugi. La yaqbalullahu ta'ala dinan wala amalan wala ta'atan wala qurbatan illa ma kana islaman ba'atha bihi rusulahu wa da'a ilaihi ibadah falaysa babul ibadah wa taqarrub ila Allah maftuhan lil insan ya'budullah bima syaa. Beliau, Allah tidak akan menerima amalan, Allah tidak akan menerima ketaatan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seorang yang tidak mau memeluk agama Islam. Dan beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah itu bukan seenaknya manusia. Manusia ingin melakukan apa saja dalam ibadah atau mendekatkan diri kepada Rabb-nya, dia melakukan apa yang dia inginkan, tidak. Bal ibadatullah innama takunu bima adnabiyyu wa bima syara'. Kan tapi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan juga syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh juga, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran tahdhiru min mukhalafatil Islam wa raqbati anhu wa a'malihi wa awamiri ila khurafat batila aw dalalat zaifah. Peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Islam, membenci syariatnya, tidak mau mengamalkannya, tidak mengindahkan perintah yang ada di dalam agama tersebut. Justru dia malah berpaling menuju kepada khurafat, pada keyakinan-keyakinan yang batil atau kesesatan yang menggelincirkan, au ahwa'in munharifah, atau hawa nafsu yang diikuti, au tajarubin mudda'ah, atau hanya sebatas tajarub, pengalaman-pengalaman yang dia anggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal sudah jelas sekali tidak ada agama yang sebaiknya atau sepatutnya seorang manusia memeluknya kecuali agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa hadha fihi tanbihun an amal Islam alladhi yaqumu biha al-'abdu fi hadhihi al-hayat maqsuda biha al-akhirah wa laysa maqsudu biha ad-dunya. Dari ayat ini juga kita bisa
mengambil manfaat, kata beliau bahwasanya seorang yang mengamalkan ibadah itu pada asalnya dia ingin menanam kebaikan di mana? Di akhirat. Dan maksudnya bukan memperbanyak bekal di dunia, tapi bekal menuju akhirat. Itu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari ayat wa may yattaqi al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala menyebutkan ayat innad dina indallahil Islam. Itu dalam surat Ali Imran juga sampai ayat yang ke-19. Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan tentang ayat ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Fad-dinul ladzi yardahu Allah wa yaqbaluhu min ahli wa ashabi wa yathibu alayhi wa yashkuru sahibahu wal Islam alladzi syara'ahu Allah li ibadi wa amarahum bi wa ba'atha bi rusulahu wa anzala bi kutubah. Agama yang Allah ridhai dan Allah terima dari pemeluknya, dan Allah akan memberikan pahala dan bersyukur atau berterima kasih dengan apa yang telah mereka lakukan adalah agama Islam. Wa kullu dinin siwal Islam fa huwa dhalal. Dan seluruh agama selain agama Islam merupakan kesesatan. Menarik apa yang telah diviralkan, salah satu dulu yang terkenal menteri. Sekarang Allah musta'an. Dia malah menjadikan agama selain agama Islam ya sebagai agama yang diikuti sekarang. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia kembali. Katanya dia berterima kasih karena telah dicangkok hatinya. Jadi hatinya sudah berhasil dicangkok, kemudian dia kembali sehat, yang akhirnya membuat dia menganggap agama Islam itu sama dengan agama yang dia adut sekarang. Tidak ada bedanya. Mengajarkan kedamaian, mengajarkan keselamatan. Dia lupa siapa yang memberikan hatinya kepada dia, atau yang mencangkokkan hatinya. Semuanya itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan hati itu. Dan itu merupakan sebuah ujian jamaah sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang istiqamah di atas agama Islam ini, yang dia mengerti bahwasanya dia seharusnya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu hanya sebuah sarana. Mereka juga tidak menciptakan hatinya, mereka cuma memindahkan saja. Seharusnya ini menjadi sebuah bentuk rasa syukur yang lebih banyak ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh manusia. Mahma wudi alahu sahibu minal mubarrirat wa mahma iltamasa lahu minal adad fa kullu dinin siwal Islam dalal. Sebaik apapun seseorang menjelaskan tentang baiknya agama selain agama Islam, dan dia menerangkan dengan indah ya, dengan retorika, semuanya itu adalah kesesatan. Apalagi jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda sekarang, terutama antum yang punya anak muda ya, dijaga, terutama ketika mereka mampu mengakses internet, apalagi media sosial, dan berkawan dengan orang-orang ateis, orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Hati-hati jamaah. Mereka sangat gencar yang sekarang membuat anak-anak kaum muslimin terutama remaja meragukan agama Islam yang mulia ini. Nah, antum bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tidak memasukkan sekolah, kalau antum tidak mendidik, masukkan sekolah yang mengajarkan tentang akidah Islam, yang menguatkan akidah. Jangan sampai antum memberikan fasilitas, antum tidak mengeceknya jamaah. Anak-anak memang mengajar juga anak-anak remaja. Dan di antara mereka ada yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran ateis atau menyamakan agama. Anak punya murid temannya jamaah apa? Seminggu dia Yahudi, seminggu dia Nasrani jamaah, seminggu dia Islam.
Katanya semuanya agama sama. Itu semua adalah apa? Bualan omong kosong memang. Tapi sekali lagi orang kafir mereka berhasil menyuntikkan syubhat-syubhat pemikiran hingga membuat ragu anak-anak jadi kaum muslimin. Dan jangan kita remehkan jamaah, karena anak-anak muda sekarang calon pemimpin di masa depan. Dan kalau kita tidak segera sadar, mau jadi apa negara kita jemaah? Dan pernah Anda sampaikan jemaah, ini juga pengingat, bukan untuk menakuti. Ada salah satu dokter pernah mengatakan, tahun 2050 kalau anak-anak muda tidak disadarkan dengan agama ini, berusaha untuk kembali kepada agamanya, terlena dengan dunia ya, masih memikirkan tentang kehidupan dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat, nggak mau belajar agamanya, nggak mau membaca Al-Quran, tidak mau membaca Sunnah Nabi SAW. 2050 agama Islam 50%, 50%. Ayo jemaah, jangan sampai seperti itu. Kita didik agama anak-anak kita untuk bangga dengan saya seorang muslim. Jangan bangga saya mengikuti apa? Tren orang kafir. Karena kan kita lalai dari mendidik mereka, lalai dari mendekatkan mereka dengan agama yang mulia ini. Jamaskan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang sangat indah, agama yang telah menjelaskan segala seluruh aspek kehidupan manusia. Setiap kebaikan pasti telah dijelaskan dalam agama Islam ini, dan setiap keburukan telah dijelaskan juga agar manusia menjauhi. Maka tinggal seorang muslimah mempraktekkan agama ini. Yang belum mengetahuinya ajarkan. Yang masih ragu kita berikan, suntikan kepada mereka keyakinan bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang telah sempurna, agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga mereka istiqomah di atas agama yang mulia. Tsumma awrada fi tabyin hadzal ma'na wa taqid alaihi qauluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian setelah menyebutkan tentang surat Ali Imran ayat yang ke-19, Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala menyebutkan surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Untuk apa jamaah sekalian? Ayat ini berkaitan seorang yang sudah mengakui dan meyakini agama Islam adalah agamanya, wajib menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Wa anna hadza sirati, dan ini adalah jalanku. Sungguhnya ini adalah jalanku, mustaqiman yang lurus, fattabi'u, maka hendaklah dia mengikutinya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil, dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang membuat kalian berpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah wasiat bagi kalian agar kalian bertakwa. Hadhihi al-ayah saqa al-musannifu fi hadzal mawdi' liyubayyana biha anna al-islam alladhi huwa dinullah tabaraka wa ta'ala alladhi la yaqbalu dinan siwahu was-siratal mustaqim was-sabilul qawim al-musilu ila ridwanillah. Syekh Muhammad Tamimi ingin menjelaskan kepada pembaca bahwasanya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah agama yang mengantarkan kepada jalan yang lurus, yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kepada surganya. Dan kita mengetahui jamaah, jalan yang lurus adalah jalan yang paling dekat, jalan yang paling mudah untuk menuju sebuah tujuan benar, dibandingkan antum kelok kanan kiri. Jalan lurus, jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling dekat menuju tujuan, dan telah ada di dalam agama Islam ini. Jika antum menutup mata, jalannya lurus, sampai enggak jemaah? Itulah Islam.
Antum ikuti Nabi SAW, udah nggak usah toleh kanan, toleh kiri, belok kanan, belok kiri, udah ikutin aja. Lempeng kalau bahasa Bekasi, lempengin aja Pak, sampai insya Allah ke surga. Karena jalan Nabi SAW itu adalah jalan yang lurus. Sirati mustaqim, tidak berlebih-lebihan. Kalau bahasa sekarang yang sering digembor-gemborkan oleh Kementerian Agama apa? Moderat. Itu tidak terlalu berlebihan dan juga tidak meremehkan. Kalau istilahnya dalam agama kita wasatiyah, pertengahan. Ikuti kita jalan Nabi SAW, sudah insya Allah sampai tujuan jemaah. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak apa namanya membantah. Agama ini mudah, tinggal ikut, selesai jawab. Insya Allah antum Allah Subhanahu Wa Taala tuntun ke surga. Fattabi'u, makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Ittiba, mengikuti, nggak perlu buat inovasi jamaah. Agama cuma mengikuti, cukup untuk membuat seorang Islam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti subul. Perhatikan di sini Allah menyebutkan jalan yang lurus cuma satu. Tapi ketika menyebutkan jalan kesesatan, Allah menyebutkan jalan banyak. Dan ini juga merupakan ujian bagi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Karena kata Nabi SAW nanti akan disebutkan hadisnya, bahwa umat ini, umat Rasulullah SAW akan terpecah menjadi 73 golongan. Ibaratnya 73 jalan jemaah. Tapi antum mudah mendapatkan jalan yang lurus, mudah nggak jemaah? Kelihatan. Ikutilah jalan yang lurus, insyaallah 72 golongan yang lain antum tidak akan terpengaruh. Tapi di sini perlu yang namanya apa? Ujian. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan jemaah seseorang mengatakan beriman, seorang akan dikatakan istiqomah sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepadanya. Makanya disinilah akan terlihat mana orang yang akan berhijrah, orang yang akan kembali kepada Islam, orang yang sadar akan mempelajari agama ini, dan Allah berikan ujian. Benar enggak apa yang dia katakan atau hanya sebuah apa? Ungkapan. Alif lam mim. Asiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Surat Al-Ankabut. Alif lam mim. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua ahasiban nas. Apakah mengira seorang manusia an yutraku an yaqulu, manusia mengatakan amanna, saya beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, hingga Allah mengetahui mana yang benar-benar jujur, mana yang hanya sebatas ucapan kedustaan. Dan mengetahui ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu semua manusia dari awal sampai akhir bagaimana jalannya. Namun maksudnya dalam ilmu manusia. Akhirnya orang tersebut istiqomah, ketika meninggal dia bisa mengucapkan la ilaha illallah walaupun ujian terus mendera diri. Itu yang dimaksud mengetahui. Makanya jamaah sekalian mata Allah Subhanahu Wa Taala, usbut fi sunnah, istiqomah kita di atas sunnah, dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keteguhan, karena akan terus ujian itu menerpa, apalagi mendekati akhir. Jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita akhirnya apa? Futur jamaah, meninggalkan majelis ilmu terutama. Sebisa mungkin setiap pekan hadir paling enggak 1 kali untuk mengecas iman kita jamaah.
untuk memotivasi kita kembali agar berada di atas jalan yang lurus. Jangan kita pedulinya hanya handphone saja jemaah ya dicas tiap hari, tapi lupa kita ngecas iman kita. Di antaranya hadir majelis ilmu. Fatafarraqa bikum an sabilih, akan mencerai-beraikan, porak-porandakan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil pelajaran jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang yang mengajak kepada sunnah, itu mengajak kepada persatuan. Jangan dibalik. Ketika ada seorang yang mendakwahkan kepada tauhid, pada sunnah Nabi SAW, dibilangnya memecah belah umat. Jelas sekali dalam ayat ini. Siapa yang mengikuti Nabi SAW, siapa yang mendakwahkan untuk berjalan di atas jalan Nabi SAW, itulah yang mengajak kepada sedangkan jalan yang bukan jalan Nabi SAW yang dikatakan subul tadi, itu fatafarraqa bikum, akan membuat kalian bercerai-berai. Nah, itu kita saksikan sendiri. Organisasi akhirnya berpecah, partai akhirnya kelompok akhirnya berpecah. Maka hendaknya kita berusaha bersatu di atas sumber pedoman agama yang mulia ini, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Niscaya kita akan bersatu semua. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini merupakan wasiat bagi kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak waffaqahullah menyebutkan tentang sifat siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang pertama istiqamah. Tariqun mustaqim laisa fihi waj wa laisa fihi inhiraf wa laisa fihi iltiwa. Jalan yang lurus adalah jalan yang tidak ada kebengkokannya, tidak ada penyelewengannya. Dia akan lurus, berada di atas kebenaran, yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifatnya al-yusr. Tariqun yasir laisa tariqan wa'ran aw saban aw syaqan. Jalan yang lurus ada jalan yang sangat mudah, bukan jalan yang penuh dengan hambatan atau sulit untuk menitinya. Bal huwa tariqun sahl. Ini adalah jalan yang mudah. Makanya jamaah, agama ini agama yang mudah. Yang membuat sulit apa? Manusia yang menambah-nambah dari agama ini, atau akal mereka yang mereka otak-atik seolah-olah lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti pemikiran apa jemaah? Filsafat. Antum kalau belajar filsafat sulit untuk memahaminya. Kemudian dimasukkan ke dalam ilmu asma dan sifat, itu makin puyeng lagi. Tapi ketika seorang muslim mengerti bahwa agama ini mudah, tinggal kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, udah kita percaya aja. Enggak usah diputar otak-otak, tangannya Allah gimana ya?